Bab 71. Setelah beberapa saat, mereka mengirim SMS lagi ke Norah, yang berbunyi, seseorang bantu Nicole. Kita semua dihukum atas perbuatan kita kemarin. Mari kita berhenti menghubungi satu sama lain mulai hari ini. Norah menggenggam ponselnya erat-erat saat pembuluh darah keluar dari jari-jarinya yang ramping, yang terlihat sangat jelek. Ketiga orang idiot ini bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sesederhana itu. Sayang sekali aku memberi mereka begitu banyak informasi tentang Samuel. Setelah gelisah beberapa saat, Norah masih memikirkan bagaimana cara menjaga Nicole ketika foto profil Celia muncul di layar ponselnya. Mata Norah berbinar ketika dia segera memberitahu Celia tentang keberadaan Nicole. Setelah 2 jam, Nicole meninggalkan perpustakaan setelah menyelesaikan studinya. Matahari mulai terbenam, dan sudah hampir waktunya makan malam. Nicole memutuskan untuk makan malam sebelum kembali belajar. Namun, ketika sampai di pintu masuk kafe, dia tidak sengaja menabrak seseorang. Dia mendongak dan menyadari bahwa wajah itu sangat familiar. Dia tersenyum, penasaran. Celia memelototi Nicole ketika Nicole berdiri di depannya. Di belakangnya ada sekelompok pria berotot. Hanya dengan sekali melihat, Nicole tahu bahwa mereka terlatih dengan baik. Bahkan Cain kalah dari Nicole dan masih dirawat di rumah sakit. Celia sudah merawatnya berhari-hari, namun Cain sepertinya belum juga pulih, yang membuat Celia patah hati dan marah. Namun, dia bisa merasakan bahwa Nicole bukanlah malaikat, jadi penjahat biasa mungkin tidak bisa menghadapi Nicole. Karena alasan ini, Celia menghabiskan banyak uang untuk menyewa penjahat profesional ini untuk memberi pelajaran pada Nicole. Hal ini dapat membantu dia dan Cain melepaskan ketegangan dan memberitahu Nicole bahwa dia, Celia Rowe, bukanlah seseorang yang dapat diganggu oleh Nicole. Saat dia melihat Nicole pergi, Celia melambai kepada orang-orang di belakangnya. Inilah gadis itu. Dia menguasai beberapa seni bela diri, jadi jangan bersikap lunak padanya. Beri dia pelajaran. Orang-orang di belakangnya mendengarkan perintah bos mereka, jadi tidak masuk akal jika mereka tidak menindaklanjutinya. Mereka melakukan pemanasan sebelum mengelilingi Nicole. Ekspresi Nicole tetap sama saat dia melihat mereka menggosok tangan dan telapak tangan. Dia segera mengetahui bahwa mereka profesional dalam bidang pekerjaan ini, jadi mereka pasti menguasai beberapa seni bela diri. Nicole memandang Celia dengan senyum lebar. Celia kali ini lebih pintar karena dia tahu cara membuat petarung yang lebih baik untuk mengalihkan perhatian Nicole. Nicole hendak meletakkan tasnya di tangannya, tapi dia tiba-tiba mendengar suara malas berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan? Pesta apa ini?" Ternyata Jared hendak mengambil mobilnya setelah meninggalkan kantor kepala sekolah. Dia baru saja lewat dan melihat sekelompok pria besar mengelilingi seorang gadis. Dia baru menyadari bahwa gadis itu adalah Nicole setelah dia mendekat. Orang-orang itu sungguh berani memukul seseorang di siang hari bolong. Kegelapan semakin terlihat di mata Jared yang biasanya tanpa ekspresi saat dia berjalan mendekati mereka. Meskipun dia memiliki sikap malas, dia memancarkan kehadiran yang kuat, memaksa para preman mundur secara naluriah, memberi jalan baginya. Ketika Nicole melihat bahwa itu adalah Jared, dia terkejut sesaat. Tetapi dia segera memasang ekspresi acuh tak acuh lagi. Jared berjalan ke arah Nicole dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Nicole berhenti dan menatapnya. Tanpa kata-kata, dia mengatakan kepadanya bahwa jelas sekali, pria-pria itu bahkan belum menyentuh pakaiannya. Jared memahami tatapannya dan tanpa sadar tersenyum. Semua orang di Sanjoto mendambakan perhatiannya, tapi Nicole bahkan tidak mau memberikan tanggapan padanya. Di sisi lain, Celia melihat apa yang terjadi dan menatap Jared sambil menganga. Karena keluarga Rowe adalah salah satu keluarga yang berkuasa. Di Sanjoto, dia bertemu banyak petinggi dengan orang tuanya. Jadi, dia segera tahu bahwa pria di depannya adalah juru mudi keluarga Johnston. Selain itu, ia juga merupakan pewaris tidak resmi konsorsium tertinggi di Sanjoto, Grup Johnston. Dia hanya melihatnya sekali saat jamuan amal. Selain terpesona dengan penampilannya yang menawan, dia juga terpesona dengan cara orang memperlakukannya. Orang tuanya hanya bisa tersenyum saat ditemani oleh para manajer grup Finlay dan grup Ellison, yang keduanya sangat sopan dan ramah terhadap Jared.
Orang tua Celia bahkan tidak berada di tempat untuk menyapa Jared, sehingga mereka hanya bisa menatapnya dari jauh. Sama seperti seorang petani, dia bertanya kepada orang tuanya siapa Jared. Dia tidak akan pernah melupakan sorot mata ayahnya saat itu. Mereka diliputi rasa takut dan aspirasi ketika ayahnya berkata, dia adalah seseorang yang tidak boleh kita ganggu. Tapi sekarang, Jared, yang bersikap dingin terhadap semua wanita di pesta itu, mengkhawatirkan Nicole. Dia tidak hanya tidak keberatan Nicole mengabaikannya, tapi dia bahkan tersenyum pada Nicole. Bukankah forum sekolah mengatakan bahwa Nicole tidak memiliki latar belakang? Jika ya, apa yang sedang terjadi saat ini? Jika Nicole punya hubungan dengan Jared, Celia bahkan tidak berani berpikir lebih jauh sambil mengumpat dalam hati. Para pakar online itu telah membodohi saya. Dia segera memerintahkan para pria itu untuk kembali padanya sambil bertanya dengan keras, mengapa kalian mengelilingi Nicole? Dia sibuk melirik mereka sambil berbicara. Namun, orang-orang itu bukanlah alat yang paling tajam di dalam gudang, jadi mereka sama sekali tidak menangkap sinyalnya. Nona, bukankah Anda mempekerjakan kami untuk memukulinya? Kami hanya melakukan apa yang dibayar kepada kami, jadi mengapa Anda menanyai kami? Celia sangat kesal hingga dia merasa sedikit pusing. Yang bisa ia lakukan hanyalah berharap Jared tidak mendengar apa yang mereka katakan. Celia berbalik dengan canggung dan memandang Jared. Dengan ekspresi khawatir sambil berkata dengan hati-hati, Tuan Johnston, apa yang membawamu ke sini? Jared bahkan tidak meliriknya karena dia masih menatap Nicole. Nicole, apa yang terjadi? Nicole melihat ekspresi panik Celia dan mau tidak mau mengamati Jared lagi. Tidak banyak. Dia tidak bisa berbuat banyak padaku. Jared melihat Celia tidak mau memberitahunya, jadi dia tidak repot-repot bertanya lebih lanjut. Kemudian, dia akhirnya menurunkan standarnya untuk melirik Celia. Karena dia tidak mau memberitahuku, kamu bisa. Katakan saja sejujurnya. Celia menjadi mati rasa hanya karena ditatap oleh Jared. Rasa dingin merambat di punggungnya saat dia memikirkan tentang hal-hal yang telah dia lakukan pada Nicole. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya? Bab 72, Celia berani menatap Nicole. Ketika dia melihat Nicole menatapnya dengan acuh tak acuh, dia ingat bagaimana Nicole tidak menyebutkan bahwa dia telah menindasnya. Jadi, Celia mengumpulkan keberanian dan berkata, tidak apa-apa. Hanya ada sedikit kesalahpahaman antara Nicole dan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan pidatonya, Jared mendengus dingin, hanya kesalahpahaman kecil, dan kamu sudah menyewa begitu banyak preman untuk menghentikannya. Jared berpikir, apakah aku terlihat begitu mudah tertipu? Celia langsung kaget saat Jared mengatakan itu. Nicole yang tidak bisa berkata apa-apa tidak tahan dengan tatapan pengecut Celia dan berkata tegas kepada Jared, ayo pergi. Bahkan tanpa Jared, Nicole tidak akan bisa disakiti oleh Celia, meskipun mereka berjumlah 10 orang. Hanya saja Nicole tidak mau menyia-nyiakan tenaganya untuk Celia. Jared mendengarkan Nicole dan menatap Celia sambil tersenyum tipis. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Namun, Nicole tetaplah tunangannya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya tanpa izinnya. Setelah itu, Nicole dan Jared pergi, satu demi satu. Dari kejauhan, langkah kaki santai mereka tampak selaras. Celia membeku di tempatnya seolah pandangan terakhir Jared telah menyihirnya untuk tetap di tempatnya. Dia tidak bergerak sama sekali selama beberapa detik. Mata Celia dipenuhi rasa takut yang luar biasa karena perkataan Jared telah menyeretnya ke neraka. Dia tahu kalau Jared jelas-jelas tidak sedang bercanda. Meskipun Nicole tahu bahwa Jared adalah pewaris keluarga Johnston, dia tidak tahu seberapa kuat Jared sebenarnya. Namun, ketika dia melihat ekspresi Celia tadi, dia tahu bahwa Jared pasti memiliki status yang tinggi. Aku ingin tahu apa yang membawa seseorang yang bergengsi seperti dia ke Royal Creek Institute. Saat dia merenung, dia bertanya kepada Jared dengan curiga, mengapa kamu berada di Royal Creek Institute? Saya di sini untuk bernostalgia dengan Tuan Ellison. Nicole terdiam. Berbicara tentang Tuan Ellison, Nicole tiba-tiba merasa bersalah ketika dia berpikir, Jared ini tidak akan menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya dia tanyakan, bukan? Apakah Tuan Ellison menelepon Anda hari ini?
Jared bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memikirkan panggilan telepon Tuan Ellison saat dia masuk ke kantornya. Ya, Nicole mengangguk secara naluriah, tapi dia langsung mengerutkan kening. Apa hubungannya Tuan Ellison memanggilku denganmu? Jared tertawa. Aku hanya penasaran. Tuan Ellison, sepertinya memperlakukan Anda lebih baik daripada cucunya sendiri. Nicole memutar matanya ke arahnya. Itu bukan urusanmu. Mata Jared menjadi gelap saat dia melihatnya berjalan ke depan. Siapa sebenarnya Nicole? Nicole telah mencicipi biji kopi dari perkebunan pribadinya, Danton. Ellison mempunyai ketertarikan khusus padanya. Namun, setelah sekian hari, Jared masih belum bisa mengetahui informasi sebenarnya tentang Nicole. Rasanya sangat aneh. Saat melihat Nicole hendak memasuki kantin, Nicole langsung mengedipkan mata ke arah Nicole. Mau ke kafeku? Sekarang ada makanan barat, dan semuanya gratis jika Anda mengunjungi tokonya. Nicole langsung berhenti karena dia sangat menyukai kopi dari kafenya. Jika dia bisa memesan makanan barat, itu akan lebih baik lagi. Tentu, tapi tidak harus gratis. Biayanya tidak banyak, jadi dia masih mampu membelinya. Oh, Jared hanya bisa mengangkat alisnya. Kafenya hanya memiliki pembelanja yang tinggi. Bahkan beberapa anak kaya pun enggan membayar. Tapi Nicole bahkan tidak peduli. Entah kenapa, Jason merasa Nicole kaya raya. Keduanya tiba di kafe dalam waktu singkat. Max tidak ada, jadi kasir melihat mereka. Dia tertegun beberapa saat sebelum dia naik untuk menyambut mereka dengan hangat. Johnston, Nona Riddle. Nicole mengangguk dan hendak memesan ketika Jared tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ketika dia melihat Nicole menatapnya dengan bingung, dia tersenyum provokatif. Apakah kamu ingin melihat apa yang bisa aku lakukan? Nicole memandangnya dan mengangguk dengan acuh tak acuh sebelum dia berbalik dan berjalan menuju tempat duduknya yang biasa untuk duduk. Kasir itu ternganga bingung ketika dia memandang Jared. Jared adalah barista internasional terkemuka. Presiden negara-negara lain membayarnya sejumlah besar uang agar dia bisa membuatkan kopi untuk mereka, tapi dia menolaknya tanpa ampun. Sekarang, Jared secara pribadi membuatkan kopi untuk seorang pelajar. Cara kasir memandang Nicole seketika menjadi penuh kekaguman saat dia akhirnya mengerti betapa pentingnya Nona Riddle bagi Jared. Nicole tidak menyadarinya saat dia mengeluarkan 2 soal latihan Olimpiade Matematika tingkat tinggi dari tasnya. Meskipun dia memutar pensil di tangannya, dia tidak menulis apapun. Yang dilakukan Nicole hanyalah melihat pertanyaan-pertanyaan itu. Dia kemudian membalik ke halaman berikutnya setelah beberapa waktu. Ini adalah cara belajarnya yang unik. Dia akan melakukan perhitungan di kepalanya setelah dia melihat pertanyaan itu. Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga menghemat energinya dalam menuliskan rumus. Jika teman sekolahnya melihat penampilannya sekarang, mereka mungkin akan meremehkannya lagi. Mereka mungkin mengira dia berpura-pura karena dia tidak menulis apapun, dan dia juga tidak melakukan perhitungan apapun. Mereka akan meragukan apakah dia benar-benar belajar dan menganggap kepura-puraannya konyol. Ketika Jared keluar dengan 2 cangkir kopi, dia melihat Nicole meletakkan dagu ovalnya di telapak tangannya saat dia melihat soal latihan dengan mata tanpa ekspresi. Dia memiliki sepasang mata biru tua yang samar, dan bibirnya yang sedikit mengerucut berwarna merah cerah. Lengan bajunya digulung ke bawah lengannya, dan dia memiliki tali merah sebagai gelang di sekeliling pergelangan tangannya yang ramping dan cantik, yang semakin menonjolkan kulit putih porselennya. Tangannya yang lain sibuk memainkan penanya sambil melakukan trik memutar pena dari waktu ke waktu. Meskipun dia memiliki ekspresi datar di wajahnya, Jared entah bagaimana bisa mengatakan bahwa dia bahagia. Sepertinya dia bisa mendapatkan kenyamanan saat belajar di kafe. Jared tersenyum ringan saat melihat ini sambil berjalan ke arahnya dan meletakkan secangkir kopi di mejanya. Apa yang kamu lihat? Kamu terlihat sangat serius. Nicole bahkan tidak memandangnya saat dia menjawabnya dengan datar, pertanyaan Olimpiade Matematika. Setelah berbicara, dia mengambil kopi di depannya dan menyesapnya. Jared sepertinya tidak mengharapkan jawabannya, jadi dia tidak bisa menahan tawa acuh tak acuh. Aku tidak mengira kamu akan duduk di sini mengerjakan soal-soal Olimpiade Matematika. Itu mengejutkan. Nicole memelototinya.
Masih banyak hal yang bisa mengejutkanmu. Dia meletakkan kembali kopinya di atas meja, dan Jared berbicara setelah beberapa saat. Ini adalah produk baru yang aku buat sendiri. Tidak akan berlebihan jika aku meminta pendapatmu tentang ini, bukan? Mata Nicole terfokus pada pertanyaan tentang latihan itu sambil dengan setengah hati dia menjawab, ini kopi terenak yang pernah kuminum. Beri aku waktu sebentar. Kemudian, Nicole mengabaikannya dan mulai mengerjakan soal-soal Olimpiade Matematika dengan serius. Bab 73, 5 menit berlalu dalam sekejap mata, dan ekspresi Jared memburuk. Terakhir kali dia datang ke kafe, dia juga mengabaikannya. Sekarang, dia bahkan mengabaikannya untuk menjawab beberapa soal matematika. Ini adalah perasaan yang dialami Jared untuk pertama kali dalam hidupnya. Saat itulah, makanan yang dipesannya untuk Nicole telah disajikan, dan saat itulah Nicole akhirnya meletakkan bukunya sambil bersiap untuk makan. Lalu dia melihat Jared tidak tampak begitu baik. Ada apa denganmu? Nicole bertanya-tanya mengapa Jared yang dulunya tampak baik-baik saja kini begitu kesal. Aku masih menunggu pendapatmu, kata Jared. Dalam benaknya, dia bergumam, aku tidak keberatan kamu mengabaikanku, tapi apakah kamu benar-benar lupa dengan apa yang aku tunggu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Itu adalah kopi terbaik yang pernah kuminum. Dia tampak serius. Jared mengerutkan kening. Itu saja. Dulu, dia akan menebak jenis kopi atau cara pengolahannya setelah mencicipinya. Namun, kini ia malah tak mau repot menjelaskan komentarnya soal itu. Apalagi, wajahnya tampak polos. Jared kehilangan kata-kata. Oke, bagus. Ia benar-benar dikalahkan pada saat itu, jadi ia hanya menundukkan kepalanya dan bersiap untuk makan bersamanya sambil mengambil garpunya. Namun, Nicole tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu lakukan? Jared menghentikan apapun yang sedang dia kerjakan. Makanlah. Dia berpikir, haruskah aku memberitahumu tentang hal ini juga? Kenapa kamu makan denganku? Alis Nicole berkerut. Jared dan Nicole hanya bertemu beberapa kali, jadi mereka tidak dekat sama sekali. Nicole bertanya-tanya mengapa Jared harus makan bersamanya. Jared sangat kesal hingga hampir tertawa terbahak-bahak saat Nicole mendorongnya menjauh dengan ekspresi acuh tak acuh. Banyak wanita di dalam dan luar negeri yang ditolak secara brutal olehnya ketika mereka mengundangnya makan malam. Namun kini setelah dia berinisiatif untuk makan malam bersama Nicole, Nicole bahkan memandangnya dengan jijik. Aku memesan ini untukmu, tapi aku tidak bisa memakannya. Jared menahan amarahnya untuk tetap berpikir rasional. Namun Nicole menjawab, meskipun kamu yang memesannya, akulah yang akan membayarnya, dan aku tidak berencana mentraktir siapapun. Dia belum pernah makan di restoran orang asing sebelumnya. Kamu, Jared benar-benar bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Oke, sangat. Baiklah, Nona Riddle, Anda adalah orang yang sangat menarik. Aku akan membayar tagihannya kali ini, oke. Tapi Nicole mengerutkan alisnya. Tidak apa-apa, aku tidak ingin berhutang budi padamu, jadi ayo kita makan sendiri. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan mulai makan, tidak lupa mendekatkan mangkuk saladnya ke arahnya. Jelas sekali dia ingin menarik garis yang jelas di antara mereka berdua. Ini pertama kalinya Jared merasa malu seperti itu, dan beberapa orang mulai melihat ke arah mereka. Dia tidak punya pilihan selain berkata dengan gigi terkatup, inikah caramu memperlakukan tunanganmu? Wow, Nicole hampir menumpahkan kopinya saat dia dengan cepat mengambil tisu untuk membersihkan mulutnya. Dia kemudian memelototinya. Jangan bercanda lagi ya, kita sudah sepakat untuk memutuskan pertunangan ini. Saat Jared melihat ekspresi menghinanya, dia mulai menyesalinya. Apakah kamu benar-benar ingin mengakhirinya? Dia bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar tidak merindukanku? Tunanganmu yang menawan, pewaris grup Johnston, sedikit pun. Ya, bukankah kamu juga sama? Namun, dialah yang secara pribadi mengunjungi rumahnya untuk itu. Pertanyaan itu langsung membuat Jared tersedak. Bab 74. Jared tidak menanggapi dan memanggil pelayan dengan marah, ambilkan aku steak. Tentu saja, pelayan itu berbalik dan pergi. Nicole memandangnya seolah bertanya ada apa. Jared mengerutkan kening.
Aku akan membayarnya sendiri, oke. Nicole akhirnya menyerah untuk makan bersamanya di meja yang sama, jadi dia terus makan. Jared memandangnya. Baru kali ini ia merasa kalah dan pasrah. Tunangannya sangat unik sehingga membuatnya gila. Setelah Nicole mengucapkan selamat tinggal pada Jared, langit sudah gelap ketika dia meninggalkan kafe. Gloria menelepon Nicole untuk memberitahu bahwa sopir mereka sudah ada di pintu masuk sekolah untuk menjemputnya. Ternyata semua orang akan pulang akhir pekan ini karena Riddlesir telah mengatur makan malam keluarga. Nicole sedikit enggan, tapi Riddlesir bersikap baik padanya. Nicole juga sudah beberapa hari tidak bertemu orang tuanya, jadi dia setuju untuk pulang. Sesampainya di luar sekolah, sopir yang diutus keluarganya sudah berdiri di samping mobil. Ketika dia melihat Nicole keluar, dia segera membukakan pintu mobil untuknya. Nona Nicole, tuan-tuan telah kembali, dan mereka memerintahkan saya untuk menunggu Anda sebelum mereka pergi. Nicole mengangguk sebagai jawaban. Dia pernah melihat pengemudi itu sebelumnya, tetapi dia tidak banyak berbicara dengannya. Namun, dia sangat memperhatikan Snow dan Raine. Namun, Dillion memiliki status lebih tinggi di Riddle Corporation. Pada saat itu, Nicole mau tidak mau memandangnya dua kali karena dia tiba-tiba menjadi sangat ramah terhadapnya. Sopir itu tersenyum licik pada Nicole ketika dia melihatnya mendekat. Sepertinya dia tidak berani mengabaikannya setelah melihat Riddlesir mengantarnya ke sekolah langsung. 20 menit kemudian, mobil mereka tiba di rumah. Sopir bergegas membuka pintu mobil Nicole saat dia keluar dari mobil. Nicole mengerutkan kening saat dia melihat Nicole berkeringat deras, tapi dia tetap diam. Nicole turun dari mobil dan tiba-tiba menyadari ada sepeda motor yang sangat keren diparkir tepat di samping pintu masuk rumah mereka. Dia sangat menyukai motor ini, jadi dia langsung tahu kalau itu adalah model terbaru Lightning. Baik dari segi spesifikasi, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan, motor ini memiliki kualitas terbaik. Tak perlu dikatakan lagi, harganya sangat mahal. Nicole menyipitkan mata melihat spesifikasinya dan menyadari bahwa semuanya memiliki spesifikasi tertinggi. Motor ini setidaknya harus bernilai $9 juta. Mata Nicole tertuju pada sepeda motor itu sambil bertanya-tanya siapa pemiliknya. Beberapa menit kemudian, Nicole membuka pintu depan rumahnya dan melihat semua orang duduk di ruang tamu begitu dia masuk. Paman kedua dan ketiganya ada di sana, dan paman keduanya bahkan membawa anak-anaknya. Ketika dia masuk, semua orang menatapnya, dan sedikit ketidaksenangan muncul di mata Karen. Daniel dan istrinya datang cukup awal, jadi Nicole satu-satunya yang datang terlambat. Dia berasal dari generasi muda, tapi dia membuat orang tua menunggunya untuk mulai makan. Itu tidak sopan. Karen berkata dengan nada sinis, Nicole, meskipun wajar jika kamu bersikap kasar karena kamu berasal dari pedesaan, kamu sekarang adalah bagian dari keluarga Riddle di Sanjoto. Tidakkah menurutmu kamu harus belajar sopan santun? Bagaimana kamu bisa membiarkan kami semua duduk di sini dan menunggumu? Terakhir kali, keluarga Nicole lah yang membuat mereka menunggu. Sekarang, hanya Nicole yang sendirian, dan dia membuat mereka menunggu sangat lama. Yang terburuk adalah Tuan Riddlesir, bersikeras menunggu Nicole sebelum mereka mulai makan. Karen benar-benar tidak tahu apa yang istimewa dari Nicole. Gloria merasa malu dan ingin membela Nicole, namun Daniel menggelengkan kepalanya karena tidak ingin Nicole melawan Karen. Adapun Nora, dia bersorak gembira di samping mereka. Lalu bagaimana jika Nicole menjadi pusat perhatian di sekolah? Dia hanyalah anak desa di mata keluarganya. Semua orang meremehkannya. Mereka semua mengira Nicole akan meminta maaf kepada Karen, namun Nicole tidak menanggapi dan malah melihat arlojinya. Saat itu baru pukul 18, dan keluarga Riddle selalu makan malam sekitar pukul 18.15. Dia menyerahkan tasnya kepada asistennya dan berkata dengan datar, saya tidak membuat Anda menunggu, dapurlah yang membuat Anda menunggu. Memang benar, dapur baru saja mulai menyajikan makanan mereka sekarang. Makanannya belum disajikan sepenuhnya, jadi bagaimana mereka bisa menunggu? Setelah Nicole mengatakan itu, Karen tidak bisa menemukan alasan untuk menolaknya.
Dia menjadi sangat marah sehingga dia memukul meja dan berdiri sambil menunjuk ke arah Nicole. Apakah ini caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Bab 75. Tuan Riddlesir, yang duduk di kursi kepala, mengerutkan kening melihat perilaku Karen. Dia berkata dengan dingin, "Karen, duduklah." Dillion tahu bahwa Tuan Riddlesir paling benci orang yang bertengkar saat makan, maka dia langsung menarik Karen yang menolak untuk duduk. Nicole duduk di sebelah Nora, dan Samuel serta Spencer menoleh ke punggung Nora untuk menyambut Nicole. Saat Nora melihat kedua adiknya begitu menyayangi Nicole, ia sengaja berkata lembut pada Nicole, "Sejujurnya, kamu sedikit terlambat. Bukankah kelas sudah berakhir beberapa jam yang lalu?" Meski suaranya tidak kasar, namun suaranya juga tidak lembut. Jadi semua orang di meja bisa mendengarnya mengutuk Nicole. Nicole mengerutkan kening karena dia terbiasa dengan Nora yang menjebaknya. Dia kemudian tersenyum mengancam, "Aku bertemu Jared sepulang sekolah, dan dia mentraktirku makan malam." Meski membayar makanannya, Jared tidak menerima sepeser pun darinya seolah dia sedang menunggu Nicole menunjukkan kesalahannya. Tapi Nicole tidak melihat ada yang salah dengan penolakannya makan bersama Jared, jadi dia hanya menerima traktirannya dan pergi. Nicole mengingat kembali ekspresi Jared dan menganggapnya cukup menarik. Nicole tersenyum main-main, tidak menyadari bahwa semua orang tercengang setelah mendengar apa yang dia katakan. "Apa, Jared, mentraktirmu makan?" Karen sangat terkejut. Meskipun mereka semua tahu bahwa Tuan Riddlesir memberitahu Nicole tentang pertunangannya dengan Jared, mereka tidak menyangka Jared tertarik pada gadis desa seperti dia. Snow, yang duduk di seberangnya, berkata dengan getir, "Nicole, tidak ada yang menyalahkanmu karena terlambat. Anda tidak perlu membuat alasan konyol seperti itu." Snow tampak lembut dan ramah, namun nyatanya dia menghina Nicole dengan mengatakan bahwa dia berbohong. Nicole tersenyum dan menyesap jusnya. "Kamu bisa bertanya pada Jared jika kamu tidak percaya padaku." Saat itu, wajah semua orang menjadi pucat. Dari mana mereka berani bertanya pada Jared? Dikatakan bahwa Johnston, cucu Sir, sang kekasih mengajukan tuntutan tinggi begitu kembali dari luar negeri. Semua orang di grup Johnston mematuhi perintahnya, dan posisinya di San Joto tidak tersentuh. Meskipun Tuan Johnston Sir, dan Tuan teka-teki Sir, teman-teman, keluarga Riddle tidak dekat dengan Jared. Bagaimana mereka berhak menanyakan masalah pribadinya? Teka-teki Sir, sangat bahagia saat itu. Dia sudah tahu kalau Nicole adalah orang yang jujur, jadi dia tersenyum hangat padanya. "Sepertinya Jared sangat menyukaimu. Kamu harus berhubungan baik dengannya, oke?" Tuan Riddlesir masih belum tahu kalau Nicole ingin memutuskan pertunangannya, tapi Nicole juga tidak mau menyebutkannya. Ketika Nicole melihat ekspresi rumit di wajah mereka, serta ekspresi bangga di wajah orang tuanya dan saudara laki-lakinya, dia tersenyum main-main dan tetap diam. "Baiklah, ayo mulai makan. Meskipun kamu sudah makan, Nicole, tolong tetap di belakang dan makan bersama kami," kata merteka-teki Sir, sambut Nicole dengan gembira. Tentu, Nicole mengangguk. Mata Nora dipenuhi kebencian ketika dia melihat Nicole kembali mendapat sorotan. Dia menjadi semakin cemburu ketika memikirkan Jared yang mentraktir Nicole makan. Sejak hari dia mengetahui bahwa kafe itu milik Jared, dia menjadi pelanggan setia dengan harapan bisa bertemu Jared. Namun, dia bahkan belum pernah melihatnya sekalipun. Hari ini adalah hari di mana Nora tidak mengunjungi toko, dan Jared mentraktir Nicole makan di hari yang sama. Nicole patah hati setiap kali dia memikirkan kemungkinan perubahan pada pembatalan pertunangan mereka. Pertunangan dengan Jared seharusnya menjadi miliknya. Dia tidak akan membiarkan Nicole mengambilnya. Semua orang mulai makan dengan gembira, dan paman ketiga serta istrinya duduk di hadapan Nicole. Mereka akan berbasa-basi dengan Nicole dari waktu ke waktu, jadi Nicole mempunyai kesan yang cukup baik terhadap mereka. Ketika Karen melihat mereka dan orang tua Nicole memperlakukan Nicole dengan sangat baik, dia diliputi kebencian. Saat itu, semua orang akan memuji putra dan putrinya setiap kali seluruh keluarga berkumpul. Sekarang, perhatian semua orang tertuju pada Nicole. Ketika mereka hampir selesai makan, Karen sengaja menoleh dan bertanya, "Ku dengar Nicole tinggal di kampus untuk memperhatikan studinya.
Bagaimana prestasinya di sekolah? Ketika prestasi akademis Nicole diangkat, TKT Kisser, sedikit penasaran juga, jadi dia tidak menyela. Snow melihat peluang itu dan meraihnya sambil tersenyum dan melirik ke arah Nicole. Nora berada di kelas B, tahun pertama. Dia seharusnya mengetahui kinerja Nicole lebih baik daripada orang lain. Nora terkejut karena dia tidak menyangka Snow akan melontarkan pertanyaan itu kembali padanya. Dia bisa merasakan orang tuanya dan saudara laki-lakinya semua memandangnya. Nora menggigit bibirnya karena dia tahu dia tidak boleh berbicara buruk tentang Nicole di hadapan mereka, jadi dia hanya bisa melirik ke arah Raine beberapa kali. Kemudian, dia memasang ekspresi bersalah dan berkata, "Nicole, aku tidak tahu harus berkata apa." Raine mencibir ketika dia melihat ke arah Nora, yang tidak berani berbicara. "Jika kamu takut mengatakannya, aku akan mengatakannya." Nicole menjadi terkenal begitu dia masuk sekolah dan selalu menjadi topik hangat di forum sekolah. Mereka mengatakan bahwa dia menjalin hubungan dengan banyak pria dan bahkan pernah menjalin hubungan. Memukuli seorang anak laki-laki sampai dia dirawat di rumah sakit. Suaranya nyaring, seolah dia sangat ingin mengekspos Nicole di depan semua orang. Ketika Tuan TKT Kisser mendengarnya, matanya langsung berubah dingin saat dia menatap Nicole. "Nicole, apakah Raine mengatakan yang sebenarnya?" Tapi wajah Nicole tetap diam saat dia balas menatapnya tanpa rasa takut. "Kakek, semua ini datangnya entah dari mana. Orang-orang di sekolah tidak punya pekerjaan, jadi mereka hanya mengarang cerita untuk menyebarkan rumor." Raine melihat bahwa Nicole sedang melihat dirinya sendiri, dan mata Nicole menunjukkan bahwa dia telah melihat Raine. Tapi bagaimana Raine bisa mengakui bahwa Nicole telah mengejutkannya dengan matanya? Dia kemudian berteriak, "Apakah kamu masih membela diri? Semua orang di forum sekolah mengatakan bahwa kamu menindas adikku setelah kamu dinobatkan sebagai Ratu Kecantikan. Tidak hanya itu, kamu bahkan menindas orang lain karena mendapat bantuan Austin. Pacar Celia masuk rumah sakit karena dia dipukuli olehmu. Anda bahkan memukul para senior yang sedang memeriksa asrama Anda. Kakek, nama Nicole tercoreng di sekolah. Dia benar-benar telah mempermalukan keluarga Riddle." Raine menjadi bersemangat saat dia berbicara, ingin menyebutkan semua hal buruk yang telah dilakukan Nicole. Nora sangat senang saat dia mendengar Raine berteriak. Siapa yang meminta Nicole menjadi sombong? Hebat, sekarang semua yang dia lakukan terungkap. Mari kita lihat bagaimana Nicole masih bisa bertahan di keluarga Riddle. Bab 76, Samuel tidak tahan lagi. Raine, hentikan omong kosongmu. Forum kecil itu penuh dengan gosip, dan Spencer serta saya tidak akan pernah mengunjunginya. Bagaimana kamu bisa percaya pada hal-hal seperti ini? Raine mencibir. Hanya karena kamu tidak berkunjung, berarti kamu tidak tahu. Adikmu yang baik sangat bangga pada dirinya sendiri dan berpartisipasi dalam kompetisi Olimpiade Matematika. Dia mendapat nilai 0 pada tes pertama. 0, seluruh keluarga tercengang. Sejak berdirinya Royal Creek Institute, semua siswanya adalah siswa elit, dan tidak ada seorang pun yang mendapat nilai 0. Apakah Nicole sebodoh itu hingga mendapat nilai 0? Damien dan istrinya memandang Nicole dengan serius ketika mereka membayangkan Nicole mempermalukan keluarga Riddle. Mereka kemudian memandang Gloria dan Daniel, merasa tidak terlalu senang. Mereka sudah lama berselisih tentang pengiriman Nicole ke sekolah menengah Royal Creek Institute. Ternyata mereka benar, Nicole tidak hanya membuat masalah tetapi juga mendapat nilai 0 dalam ujiannya. Raine benar mengenai Nicole yang telah mempermalukan keluarga Riddle. Dillon pun memandang Nicole dengan kecewa. Nicole tidak hanya kasar di rumah, tapi juga berperilaku buruk di sekolah. Nicole perlu diberi pelajaran agar perilakunya tidak bertambah buruk di lain waktu. Setelah terdiam cukup lama, Damien berkata dengan dingin kepada Nicole, "Aku sangat mengenal Raine. Dia tidak akan pernah berbohong dan memfitnah orang lain. Nicole, kamu, sebagai bagian dari keluarga Riddle, tidak menjaga perkataan dan tindakanmu, sehingga mempermalukan keluarga. Bagaimana kamu bisa begitu keras kepala?" Miley Rogers mengangguk setuju saat dia duduk di sebelahnya. Putrinya sudah mulai jalan menuju ketenaran dan tidak mampu membiarkan berita bocor bahwa dia memiliki saudara perempuan seperti itu. Tepat.
Salju selalu lembut dan mudah bergaul, ada apa denganmu, mengapa kamu menindasnya? Dillon. Dikatakan, sebenarnya Nicole tidak menindasku. Akulah yang terlalu banyak bicara, tapi aku hanya peduli padanya. Dia pasti kesal karenanya, kata Snow lembut. Semakin banyak Snow berkata, Dillon semakin marah. Dia memelototi Nicole dan berkata, kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Melihat suaminya sudah berbicara, Karen segera menyusul. Tepat sekali. Bagaimana Nicole bisa menindas Snow? Daniel, kamu harus memberi kami penjelasan. Nicole memandang Snow sambil tersenyum setelah mendengar apa yang dikatakan Karen. Snow sepertinya ingin menghentikan Raine dan orang tuanya, namun kenyataannya, dia hanya mengipasi api. Keluarganya tidak memiliki niat baik. Samuel putus asa, tapi dia tidak bisa menjawab perkataan para tetua. Namun Nicole tidak panik sama sekali saat menghadapi mereka semua. Dia hanya bermain-main dengan selimut dan terkikik. Apakah kamu baru saja mengatakan aku menindas Snow? Mana buktinya? Dillon langsung menatap ke arah Raine yang langsung menunjuk ke foto di forum tersebut. Dia tampak marah dan menunjuk ke arah Nicole. Bisakah kamu melihat apa ini? Beraninya kamu menyangkal bahwa kamu tidak menindas Snow. Jadi kenapa dia menangis? Nicole menyeringai. Tanyakan padanya tentang hal itu. Tapi, menurut Raine, aku telah memukuli pacar Celia dengan sangat kejam hingga dia kini terbaring di rumah sakit. Jadi, jika saya ingin menindas Snow, dia tidak akan punya kesempatan untuk menangis. Mata Nicole yang dingin menyapu Raine dan Snow, membuat tulang punggung mereka merinding. Samuel balas membentak dan berusaha membela Nicole. Sangat. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Nicole telah menindas Snow? Nicole adalah juara seni bela diri nasional. Jika dia ingin menindas Snow, dia bisa membuat Snow menangis hanya dengan jarinya. Samuel. Melihat Samuel menjadi emosional, Spencer segera menghentikannya. Kedua kakak laki-laki mereka tidak ada di sana. Jadi meskipun mereka ingin membela Nicole, kata-kata mereka tidak terlalu berpengaruh di depan para tetua. Samuel mengerti maksud Spencer dan hanya bisa menahan amarahnya dan duduk. Tapi perkataan Samuel membuat Tuan TKT Kisser memikirkan. Sesaat kemudian, dia bertanya, Nicole, kamu juara seni bela diri nasional. Tidak heran dia memukuli semua anak laki-laki dan mengirim mereka terbaring di rumah sakit. Pastinya ada yang lebih dari cucunya ini daripada yang terlihat. Nicole juga tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia mengangguk dan berkata, nenek saya takut saya akan diintimidasi ketika saya masih kecil, jadi dia mengirim saya untuk mempelajari beberapa teknik pertahanan diri. Wajah Riddleser berubah serius. Dia segera menoleh ke Snow. Katakan padaku apa yang sedang terjadi. Snow bingung sejenak, tapi dia segera keluar dari situ dan merespons. Kakek, aku tidak pernah mengatakan bahwa Nicole menindasku. Seseorang sengaja mengambil foto ini dan mengunggahnya ke internet. Saya kira Raine pasti melihat foto ini dan berpikir bahwa Nicole menindas saya. Setelah itu, dia mencubit Raine dengan keras di bawah meja. Jantung Raine berdetak kencang, dan dia tampak terperangah pada Snow. Snow lah yang mengunggah foto itu ke internet. Kenapa dia menyangkalnya sekarang? Tapi ketika dia memperhatikan Tuan ekspresi muram Riddleser, jantungnya berdetak kencang lagi. Aku tidak tahu. Itulah yang dikatakan orang-orang di forum sekolah. Tepat ketika Dillon ingin mengatakan sesuatu, Karen dengan cepat mencubitnya, menghentikannya berbicara. Dia sekarang telah mengetahui apa yang terjadi ketika melihat reaksi putrinya. Salju ada tepat di sampingmu, namun kamu kembali untuk mengeluh tentang hal itu sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Riddleser mendesis, Raine menggigit bibirnya dan berdalih. Saya mungkin tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi bagaimana dengan hal lainnya? Ini bukanlah satu-satunya kesalahan yang dilakukan Nicole. Pada titik ini, Spencer mengeluarkan ponselnya, membuka postingan di forum sekolah, dan menunjukkannya kepada Mer. TKT Kisser. Kakek, tudingan Nicole mengencani dua pria sekaligus juga tidak benar. Itu adalah foto yang diambil saat kami mengajak Nicole makan malam. Hanya saja Nicole lebih rendah. Kunci. Dia tidak memberi tahu kami tentang hubungannya di sekolah. Setelah mendengar ini,
Teka-teki Sir, tidak lagi percaya semua tuduhan lainnya. Dia menatap Raine dengan dingin. Itu semua omong kosong. Bagaimana Anda bisa mempercayai hal-hal di internet? Saya tidak percaya Anda menganggapnya sebagai kebenaran dan menggunakannya untuk mencoreng nama sepupu Anda. Bab 77. Raine tersentak ketika ditegur. Dia tidak pernah menyangka kedua hal ini akan berubah secara tiba-tiba. Nora kesal dan frustrasi karena Raine dan Snow bahkan tidak bisa memenangkan pertengkaran dengan Nicole, mereka tidak berguna di matanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja. Kita tidak boleh menganggap serius forum sekolah. Selain nilai 0 Nicole pada tes Olimpiade Matematika, sisanya hanyalah desas-desus. Kata-kata Nora mungkin telah membalikkan segalanya, tapi hal itu mengingatkan Raine. Sangat. Segala sesuatu yang lain bisa salah, tapi hasilnya tidak bisa salah. Dia benar-benar mendapat nilai 0. Postingannya ada di bagian atas forum sekolah. Teka-teki Sir, menjadi serius ketika dia melihat Nicole. Apakah ini benar? Suasana menjadi tegang kali ini. Daniel dan Gloria menatap putri mereka, berharap Nicole akan menjelaskan bahwa itu palsu, seperti yang baru saja dia lakukan. Samuel dan Spencer begitu sibuk dengan kegiatan sekolah setiap hari sehingga mereka tidak menyadarinya. Jadi mereka tidak tahu bagaimana mempertahankannya. Namun hal itu tidak menjadi masalah, karena Nicole sudah mengakuinya. Ya, aku tidak mendapatkan nilai apapun. Raine tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Dia tidak percaya Nicole cukup berani mengakuinya dalam situasi seperti ini. Akhirnya kamu mengakuinya. Dia tersenyum penuh kemenangan, menunggu untuk melihat bagaimana semuanya akan berakhir. Namun Nicole tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Damien kesal. Dia memandang Nicole dengan alis rajutan. Apakah kamu tidak akan menjelaskan apa yang terjadi? Nora tak bisa menggambarkan betapa bahagianya ia saat Nicole akhirnya dihadapkan pada situasi seperti ini. Tapi dia masih berpura-pura menghiburnya. Kita semua tahu persaingan Olimpiade Matematika itu ketat. Bahkan Raine hanya mendapat nilai 91. Jika Anda tidak dapat mengikutinya, beritahukan kepada guru Anda bahwa Anda akan mengundurkan diri dari kompetisi. Jangan terlalu keras kepala untuk bertahan dan mempermalukan keluarga Riddle. Raine juga menambahkan bahan bakar ke dalam api. Iya Nicole, penarikan diri adalah pilihan yang lebih baik saat kondisimu tidak prima. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Wajah Riddle tampak murung ketika dia melihat Nicole tampak acuh tak acuh. Nicole, karena kamu tidak bersedia mengikutinya, beritahu gurumu bahwa kamu akan mundur dari kompetisi dan berkonsentrasi pada persiapan ujian bulanan. Saya tidak akan berhenti. Nicole memandang Tuan Teka-teki Sir, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Teka-teki Sir menatapnya dan merasakan tekanan aneh dari tatapannya. Tapi dia masih remaja. Mengabaikan tatapannya, dia berkata dengan kesal. Aku akan berbicara dengan gurumu. Anda hanya berkonsentrasi mempersiapkan ujian dan melupakan kompetisi Olimpiade Matematika. Jangan lupa bahwa skormu 0. Damien dan Dillon juga mengangguk. Mereka tidak ingin Nicole terus mempermalukan mereka. Nicole memandang mereka, yang semuanya menggunakan keluarga Riddle sebagai alasan. Dia tersenyum penuh arti pada mereka masing-masing, ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Dia kemudian berkata dengan lemah, jangan khawatir, Paman. Tidak ada yang tahu tentang hubunganku dengan keluarga Riddle. Kalian semua tidak perlu khawatir aku akan mempermalukan kalian semua. Semua orang tercengang saat mendengar apa yang dia katakan. Mereka kemudian menyadari bahwa Nicole tidak pernah mengumumkan di sekolah bahwa dia berasal dari keluarga Riddle. Sejak itu, pepatah bahwa Nicole mempermalukan mereka di sekolah tidak berlaku lagi, dan itu membuat mereka terlihat seperti pengecut. Baik Damien maupun Dillon langsung menutup mulutnya karena malu. Nicole kemudian menoleh ke Tuan Teka-teki Sir, dengan ekspresi penuh tekad. Kakek, saya berjanji kepada guru kelas saya bahwa saya akan mengikuti kompetisi ini dan menjadi juara pertama. Saya selalu memastikan bahwa saya akan mencapai apa yang telah saya janjikan. Matanya tampak tajam. Suaranya, keras dan energi, membuat Teka-teki Sir merasakan tekadnya.
Dari nol menjadi pahlawan. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Ini adalah hal yang sulit bagi orang awam, apalagi orang seperti dia yang tidak punya dasar. Nicole tersenyum. Kakek, bahkan orang biasa pun bisa memberikan jawaban yang benar ketika matanya tertutup. Apa menurutmu nilaiku nol? Hal ini tiba-tiba mengingatkan dan mengejutkan Tuan. Teka-teki Sir. Dia benar. Ada beberapa soal pilihan ganda dalam kompetisi Olimpiade Matematika. Tidak mungkin seseorang mendapat nilai nol. Hal itu langsung menggugah rasa penasaran seluruh keluarga, termasuk Samuel dan Spencer. Saat itulah Nicole mengeluarkan lembar jawaban dari sakunya dan menyerahkannya kepada kepala pelayan keluarga, yang kemudian menyerahkannya kepada Tuan. Teka-teki Sir. Teka-teki Sir. Melihat lembar jawaban yang rapi, terkejut. Ada banyak pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya, namun ada beberapa pertanyaan yang jelas terjawab dengan benar. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah tidak ada langkah-langkah perhitungan yang diberikan tetapi hanya jawaban. Setelah melirik, Pak Teka-teki Sir menyerahkan kertas itu kepada Damien. Anda seharusnya bisa memahami jawaban-jawaban ini. Damien mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dikatakan Tuan. Teka-teki Sir, disengaja. Dia mengambil kertas ujian dan terkejut. Istrinya mendekat untuk melihat jawabannya. Keduanya saling memandang, tatapan mereka semakin dalam. Ada apa? Kenapa kalian berdua terlihat sangat aneh? Karen merasakan ada yang tidak beres dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang memandang mereka dengan penuh harap. Damien akhirnya terbangun dari keterkejutannya. Jawaban di kertas ujian semuanya benar. Apa? Semua orang di rumah itu tercengang. Bab 78. Nora dan Raine bahkan lebih terkejut lagi. Yang mereka tahu hanyalah Nicole mendapat nilai nol, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan kertas ujiannya. Saat ini, Daniel tidak bisa lagi duduk diam. Nicole, apa yang sebenarnya terjadi? Paman Damien berkata kamu telah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Jadi, kenapa skormu masih nol? Nicole menyeringai dengan tatapan menggoda di matanya. 4 berbicara dengan Tuan Louis hari ini, dan dia mengatakan bahwa meskipun semua jawabanku benar, dia tidak bisa memberiku 1 poin pun karena aku terlalu malas untuk menuliskan langkah-langkah perhitungannya. Maksudnya itu apa? Snow terkejut beberapa saat sebelum dia mengerti maksud Nicole. Maksudmu tidak perlu melakukan langkah-langkah perhitungan untuk mengetahui jawabannya. Raine berdiri dengan marah. Anda pasti meniru jawaban orang lain. Kalau tidak, kok tidak kasih langkah perhitungannya? Nicole tidak bisa menahan tawanya pada Raine, yang berusaha mati-matian untuk menuduhnya melakukan sesuatu yang salah. Di seluruh kelas Olimpiade Matematika, hanya Gary dan kamu yang mendapat nilai tertinggi. Tapi apakah Anda berdua mendapat nilai sempurna? Semua jawabanku benar. Wajah Raine menjadi pucat, meskipun dia masih mengira Nicole telah meniru jawaban orang lain. Pertanyaan yang relevan adalah, apakah seseorang yang mendapat skor 100 akan meniru jawaban dari seseorang yang hanya mendapat skor 90? Pada titik ini, Raine benar-benar terpana, duduk di kursi seperti seekor ayam jago yang kalah. Semua orang diam seperti tikus gereja. Tidak ada lagi yang berani menuduh Nicole atau mempertanyakan kemampuannya. Bahkan Tuan Teka-teki Sir tercengang oleh kehebatan Nicole. Ia selalu mengira Nicole memiliki prestasi akademis yang buruk. Tidak menyangka dia bisa mendapat nilai sempurna di Olimpiade Matematika. Cucu perempuannya ini telah memberinya banyak kejutan, dan dia sangat senang karenanya. Hahaha, aku tidak menyangka keluarga Riddle memiliki seorang jenius Olimpiade Matematika. Apakah masih ada yang menentang keikutsertaannya dalam kompetisi Olimpiade Matematika? Pak. Mata Riddle seramati semua orang. Baik Damien maupun Dillon tidak berani mengatakan apapun. Bahkan Raine dan Nora pun terdiam. Nora mengepalkan tangannya, tak menyangka kalau nilai nol yang Nicole dapatkan hanyalah akibat dari langkah perhitungan yang kurang. Hal ini bahkan membuat Raine dan dirinya sendiri terlihat seperti orang bodoh. Karena semua diam, Pak Teka-teki Sir melambaikan tangannya. Kalau begitu lakukan apa yang Nicole katakan. Siapapun yang berani berbicara omong kosong tidak akan pernah datang ke rumah saya lagi.
Selalu ada perbedaan pendapat yang riuh di meja makan. Dia benar-benar bosan. Melihat tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi, Daniel dan Gloria memandang putri mereka dengan lega. Mereka sungguh tidak menyangka putrinya bisa tampil luar biasa dan mengharumkan nama mereka di depan keluarga. Mungkin tidak ada yang berani meremehkan mereka lagi. Setelah makan malam, Pak Teka-teki Sir merasa lelah. Dia bangkit dan naik ke atas dengan bantuan seorang asisten. Paman pertama dan ketiga saling memandang dalam diam, lalu pergi bersama istri mereka. Kini hanya tinggal Dillon dan Karen di meja makan. Mereka tidak peduli bahwa Daniel tidak pergi dan mulai melecehkan Raine. Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu sebelum mengetahui inti masalahnya? Kamu telah membuat marah kakekmu sekarang, dan kita semua sekarang terlibat. 2. Disela, Raine menatap Nicole dengan kesal. Itu semua gara-gara Nicole, dia kini dimarahi orang tuanya. Ia merasa sangat marah bukan hanya karena Nicole tidak dikeluarkan dari kelas Olimpiade Matematika tetapi juga karena ia dimarahi. Daniel dan Gloria tidak tertarik mendengar Dillon dan Karen memarahi putri mereka. Mereka membawa putri dan putra mereka keluar rumah. Nicole dan Gloria berjalan berdampingan di depan, diikuti oleh 2 putra dan 2 putri mereka. Satu ketika dia hendak pergi, Gloria menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nicole mengerutkan kening. Dia memandang Gloria, dan benar saja, matanya berkaca-kaca. Dia langsung bertanya dengan cemas, "Bu, kenapa ibu menangis?" Gloria tampak sedih. Awalnya, dia mengira akhirnya mendapatkan putrinya kembali, dan Nicole akhirnya bisa hidup bahagia. Namun sepertinya yang dibawanya pada putrinya hanyalah kesengsaraan. Setiap kali dia pulang, putrinya akan menjadi sasaran mereka. Berpikir bahwa ketika Karen dan Raine mengatakan hal-hal buruk tentang Nicole sementara dia tidak bisa melindunginya, Gloria mau tidak mau memeluknya. "Aku minta maaf karena menyampaikan semua ini padamu, Nicole." Daniel, yang mengikuti di belakang, mendengar apa yang dikatakan Gloria dan menghela nafas. "Nicole, itu semua karena kamu memfitnahku. Aku ayah yang tidak berguna." Dia dan Gloria tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan penghinaan di depan saudara perempuan dan istri mereka. Nicole lah yang menentang kritik tersebut dan membuat mereka bangga. "Tidak apa-apa. Ini sudah berakhir. Bukankah itu bagus?" Nicole tersenyum. Ia cukup kuat dan tidak takut dikritik. Di sisi lain, ia merasa senang karena bisa melindungi orang tuanya. Samuel pun maju untuk menghibur orang tuanya. Sangat. Apapun yang terjadi hari ini, Nicole mengurus semuanya. Tidak hanya itu, dia bahkan menamparkan Raine dan bibi kedua. Membayangkan wajah keriput paman dan bibinya membuat Samuel bangga. Mereka hanya bisa tertawa mendengar perkataan Samuel. Sementara itu, Norah memandang Nicole dari belakang. Tepat sebelum makan malam, dia menerima kabar bahwa Celia telah gagal dalam misinya. Norah tidak menganggap Nicole seberuntung itu. Dia telah mendekati Nicole 2 kali hari ini, tetapi Nicole berhasil melarikan diri. Jika dia ingin menjatuhkan Nicole, dia harus menggunakan trik yang lebih brutal. Bab 79. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Nicole bangun pagi-pagi untuk lari pagi, hanya untuk menemukan Samuel dan Spencer menunggunya. Melihat kedatangannya, mereka berdua tersenyum licik. Samuel berkata, "Spencer terakhir kali menyindir bahwa saya tidak bisa berlari lebih cepat dari Anda. Jadi saya akan membuktikan bahwa dia salah hari ini." "Baiklah." Nicole tersenyum. "Kalau begitu, sebaiknya kalian berdua bertahan. Jangan khawatir. Aku akan melakukannya." Spencer tersenyum penuh kemenangan. Dia mungkin bukan pelajar atletik, tetapi dia telah berolahraga beberapa kali dalam seminggu. Kekuatan fisiknya masih bisa seimbang. Namun kepercayaan diri Spencer dikalahkan oleh Nicole dalam hitungan menit. Saat Nicole berlari ke kejauhan, Spencer memandang Samuel dengan heran. "Ya Tuhan, bagaimana Nicole bisa berlari secepat itu? Apakah dia yakin ini hanya latihan pagi? Ini lebih seperti lomba lari. Sekarang kamu tahu aku tidak berbohong." "Nicole terlalu hebat," kata Samuel dengan sedikit kekaguman di matanya. Spencer menatap ke depan dengan takjub. Sambil mengertakkan gigi, dia mencoba bertahan lagi.
Saat mereka bertiga selesai berlari dan kembali ke rumah, sudah setengah jam kemudian. Spencer dan Samuel sangat lelah, tapi Nicole tidak berkeringat. Mereka berdua merasa dia terlalu hebat. Setelah melakukan peregangan beberapa saat di halaman, ketiganya memasuki ruang tamu. Nora sedang turun ke bawah, bersiap-siap untuk keluar, ketika dia melihat Nicole telah mengajak saudara-saudaranya berlari. Ekspresi mengejek muncul di matanya, tapi senyuman lembut segera kembali ke wajahnya. Nicole, kamu, Samuel, dan Spencer akan berolahraga pagi lagi. Bisakah kamu menyeimbangkannya? Spencer dan Samuel dalam kondisi yang baik. Dia biasa mencoba berlari bersama mereka di pagi hari, tapi dia harus menyerah karena dia tidak bisa mengikutinya. Tanyakan saja pada mereka. Nicole memutar matanya dan berjalan melewatinya. Biasanya, Spencer ramah terhadap Nora. Tapi ketika dia mengingat apa yang terjadi kemarin, ketika Nora membela Raine di rumah kakeknya, dia merasa kesal dan mengabaikannya, berjalan melewatinya dengan wajah masam dan kepala terangkat tinggi. Bahkan Samuel yang selama ini ramah padanya hanya menjawab samar-samar, kita tidak bisa menyeimbangkan Nicole. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu seorang pemain basket, Samuel? Nora tidak dapat menahan keterkejutannya karena seorang anak desa bisa berlari lebih cepat daripada saudara-saudaranya. Kami tidak bisa menghentikannya. Nicole terlalu OP, tidak hanya di Olimpiade Matematika tapi juga di atletik. Samuel berpura-pura bangga. Dia kemudian pergi ke lemari es untuk mengambil sebotol air mineral. Penampilannya memberitahu Nora bahwa dia tidak ingin berbicara dengannya, dan dia terkesan pada Nicole. Belum pernah ada orang yang bersikap dingin terhadap Nora seperti ini sebelumnya. Dia sangat marah sehingga dia ingin melemparkan tas tangannya ke tangannya, tapi kemudian ketika dia melihat para pelayan memperhatikannya, dia segera memasang ekspresi lembut dan murah hati, tersenyum pada mereka bertiga seolah dia tidak keberatan sama sekali. Ya, Nicole sungguh hebat. Dia masih tidak percaya Nicole bisa membalikkan skor nolnya tadi malam. Semakin Nora memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Karena tidak punya tempat untuk mengungkapkan penyesalannya dan kehilangan keinginan untuk keluar, dia kembali ke kamarnya. Mengapa semua orang memperhatikan Nicole padahal dia hanyalah seorang gadis desa? Sekarang bahkan Samuel dan Spencer mengabaikannya. Mereka menjadi seperti dua pelayan, mengikuti Nicole kemanapun dia pergi. Betapa bodohnya mereka. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menyabotase Nicole, tapi Nicole selalu lolos dan mencuri perhatian. Nora semakin marah. Dia kehilangan kendali atas emosinya dan mulai menghancurkan barang-barang di ruangan itu karena marah. Untung saja ruangan itu ditutupi karpet tebal, dan tidak banyak suara yang terdengar dari luar. Jika tidak, pasti ada yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Bab 80. Nora terjatuh di tempat tidur, merasa kesal dan marah. Raine terlalu bodoh. Saya harus mulai dengan Snow. Setidaknya Snow punya otak dan tidak akan melibatkannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Snow sambil tersenyum. Sementara itu, di rumah Riddle, Snow mendapat notifikasi di ponselnya. Ia membuka pesan yang hanya berisi beberapa kata, namun membuatnya bahagia. Harvey akan tiba di San Joto besok. Snow membalas pesan Nora dengan ucapan terima kasih dan berbaring dengan gembira di tempat tidur. Berpikir bahwa Harvey Ellison akan kembali besok, Snow tidak bisa tidur lagi. Dia buru-buru mengeluarkan pakaiannya dari lemari untuk melihat mana yang paling cocok untuknya. Karen sedang berjalan melewatinya dan mendengar suara dari dalam. Mengenakan gaun tidur sutra, dia menjulurkan kepalanya melalui celah pintu dan berkata dengan nada tidak senang, apa yang membuatmu gelisah di malam akhir pekan? Kemana kamu akan pergi dengan berdandan seperti itu? Snow berhenti dan berbalik untuk melihat ibunya sambil tersenyum. Bu, Harvey akan kembali ke San Joto besok. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Ia tahu Karen bahagia mendengar kabar kedekatannya dengan Harvey. Ibunya pasti sangat senang. Benar saja, saat Karen mendengar nama Harvey, dia terlihat bahagia. Harvey akan kembali. Kalau begitu, sebaiknya kau berpakaian. Katakan padaku apa yang kamu lewatkan, oke. Anda adalah putri saya yang paling menakjubkan. Ingat,
Pastikan Anda menemukan cara untuk menjadikan Harvey pria pilihan Anda. Setelah mengatakan itu, Karen bergegas kembali ke kamarnya. Saat dia keluar kembali, ada kalung berlian indah di tangannya. Ambil ini. Pakai yang ini saat kamu melihat Harvey. Nilainya $20 juta. Jangan sampai hilang. Snow mengambil kalung itu di tangannya dengan cahaya redup berkedip di matanya. Jangan khawatir, Bu. Aku akan memakainya dan tidak akan pernah kehilangannya, bisiknya. Karen mengangguk bahagia. Snow adalah anak yang paling tidak dia khawatirkan sejak Snow masih kecil. Snow dilatih untuk menjadi aristokrat dalam perilaku dan penampilan serta terampil dalam bidang seni. Meski begitu, saat Snow mengatakan bahwa Harvey tertarik padanya, dia tetap tidak mempercayainya. Keluarga Ellison adalah kekuatan yang berpengaruh di San Joto, bukan keluarga Riddle yang bisa ditandingi. Jika Harvey menyukai Snow, maka Dillon akan diuntungkan karena statusnya di Riddle Corporation akan meningkat. Seiring berjalannya waktu, Karen mulai percaya bahwa Harvey memiliki perasaan terhadap putrinya. Setelah memastikan hal ini, dia sangat gembira dan meminta Snow untuk tidak membiarkannya pergi. Dia bahkan memberi Snow perhiasannya yang paling berharga. Sebuah kalung berlian senilai $20 juta adalah contohnya. Itu adalah mahar keluarga gadisnya, yang termahal dari semua perhiasannya, satu-satunya. Dia memandang Snow dan berkata dengan penuh kasih, jaga citramu di sekolah. Pastikan Anda benar-benar menguasai Harvey. Baiklah. Snow setuju dan terus mencoba pakaian. Karen membantu Snow mencocokkan pakaian dan tasnya. Nicole tidak tahan lagi setelah hanya berdiam diri di rumah pada hari Sabtu. Karena banyaknya pembantu di rumah, suasana menjadi gaduh dan mempengaruhi kecepatan dan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, Nicole memberitahu Gloria dan Daniel bahwa dia akan kembali ke kampus. Keduanya sedih melihat Nicole pergi, tapi mereka harus setuju demi studi Nicole. Dia akhirnya kembali ke sekolah. Banyak mahasiswa yang menginap di kampus Royal Creek Institute, sehingga tempatnya ramai. Tepat pada saat itu, di depan pintu masuk sekolah, sebuah sepeda motor berwarna biru cerah terparkir di pinggir jalan, terlihat mencolok dan keren. Tak jauh dari situ, ada sekelompok gadis yang memandangi mobil itu dengan rasa iri dan sesekali bergumam, apa yang baik yang kita lakukan sekarang. Harvey akan segera kembali. Bahkan Preston Riddle pun datang ke sekolah itu. Sangat menyenangkan. Teka-teki Preston. Namanya terdengar familiar.